Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bu Devi sebagai kepala sekolah di SD N 1 Kupen dan juga Bapak Ibu guru di SD N 1 Kupen yang sudah menyempatkan waktunya hari ini. Hari ini Bu Riki melakukan kegiatan dalam proses belajar pendidikan guru penggerak, menyelesaikan pendampingan individu 2, pendampingan individu 2, yang mana pada pendampingan individu 2 ini Bu Riki selaku CGP, bukan kepala sekolah di sini, selaku CGP akan menyampaikan visi misi sekolahnya. Dalam penyampaian visi misi sekolah ini nanti karena Bu Riki itu sebagai kepala sekolah, maka visi misi ini boleh dilaksanakan atau bahkan dilaksanakan untuk tahun ajaran baru. Nah, ini pas kebetulan tahun ajaran baru ya, bisa dilaksanakan di ajaran baru. Atau mungkin ada juga ya nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang lainnya untuk sempurnanya visi misi sekolah, karena visi itu sekarang kita tahu visi itu bukan sekedar ditempel di dinding, ya, tidak sekedar di dinding, tapi visi itu yaitu tujuan yang harus kita laksanakan, apa tuh yang harus kita hasilkan nanti. Jadi tidak sekedar cuma angan-angan, memang harus diwujudkan. Agar program yang sudah Bu Riki nanti sampaikan yaitu perubahan visi misi, ya karena Bu Riki, sebenarnya kalau visi misi itu kalau Bu Riki bukan sebagai kepala sekolah itu bisa dilaksanakan, bisa tidak, tapi karena Bu Riki itu sebagai kepala sekolah, jadi yang bisa menentukan Bu Riki sendiri bisa dilaksanakan atau tidak. Tentunya visi misi itu akan terlaksana tidak dengan sendirinya, butuh rekan-rekan sejawat yang selalu mendukung keberhasilan untuk mewujudkan visi misi. Jadi kolaborasi tentunya harus terlaksana. Oke, Bu Riki, karena Bu Riki juga ada waktu yang bersamaan kegiatan hari ini, untuk menyingkat waktu, selanjutnya Bu Riki, saya sampaikan ke Bu Riki, tapi sebelumnya saya menyampaikan dulu ini susunan acara pertemuan hari ini, yaitu tujuan diskusi, terus merumuskan kalimat rumpang nanti yang disampaikan Bu Riki, mengidentifikasi perilaku, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah, lalu nanti penutup Bu Riki sudah siap ya. Di waktu selanjutnya saya sampaikan ke Bu Riki. Jangan pastikan nanti dicatat. Dari itu kan pas pas PKE pas lupa dari Pak Teguh.
terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yuli Widyastuti selaku pengajar praktik program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 1 Kopen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan sehat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini, pendampingan individu yang kedua dalam program guru penggerak yang saya ikuti dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu guru semuanya, pada kesempatan kali ini dalam pendampingan individu yang kedua kita akan berdiskusi bersama ya nanti. Boten sak tegang, boten sak takut, boten ajeng dinapa-napani, tapi kita akan berdiskusi bersama demi kemajuan SDN 1 Kopen. Begitu Ibu-ibu dan Bapak Ibu guru yang kami cintai dan sayangi. Terima kasih telah meluangkan waktu dan memenuhi undangan dari saya. Sebelum saya menyampaikan apa saja yang akan kita diskusikan pada hari ini, saya mau berpuisi dulu. Izinkan Ibu. Sudah siap Pak Gigi? Jadi ini ada sebuah puisi yang dikarang oleh Bapak proklamator kita, Bapak Ibu, oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama di Indonesia, dengan judul Aku Melihat Indonesia. Siap Pak Kiki untuk iringannya? Siap Bapak. Sambil menunggu disiapkan karena saya berpuisinya musikalisasi puisi Ibu Yuli. Saya iringi dengan iringan supaya lebih indah. Jadi semalam saya mendadak dulu iringannya dulu supaya disiapkan oleh Pak Gigi dulu karena tadi belum bisa connect dengan kabel, masih proses berikutnya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia.
mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon dinding angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat manusia, aku melihat Indonesia. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Itu puisi yang sangat mengharukan bagi saya, di mana dengan keberagaman yang ada di Indonesia, itu ditulis oleh beliau Insinyur Soekarno sebelum merdeka. Beliau mendengarkan kata-kata dari anak-anak tadi yang sempat tertulis, ada anak-anak desa yang menginginkan merdeka dengan mata yang bersinar-sinar. Nah, dengan melihat kekayaan Indonesia, keragaman di Indonesia, beliau punya cita-cita. Nah, cita-citanya yang disebut dengan visi, seperti yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu. Jadi Insinyur Soekarno untuk menjadi seorang pemimpin pertama di Indonesia, dia punya cita-cita atau visi. Seperti kita di komunitas kita di SDN 1 Kopeng, kita di sini bertemu setiap hari bukan hanya untuk jagongan, bukan hanya untuk mengajar semata-mata menularkan ilmu kepada anak-anak, tapi kita punya cita-cita, punya tujuan. Kita punya visi. Makna puisi Aku Melihat Indonesia itu menunjukkan visi dari presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Tadi ada gunung, menyebutkan gunung, gunung-gunung, lagu daerah, terus apa lagi tadi di puisi yang kita saksikan tadi, Bapak Ibu? Padi yang menguning gitu, banyak sekali. Iya, Bapak Ibu, gunung. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati
dan kolaborasi tiap anggota dalam komunitas seperti kita. Komunitas kita SDN 1 Kopen. Kita punya anak yang bisa nari, anak yang bisa nyanyi, anak yang pandai baca Al-Quran, anak yang pandai main bola dengan beragam bakat, beragam karakter. Ya. Mau dijadikan apa mereka? Maka dari itu, inilah tujuan diskusi kita nanti. Dengan belajar dari visi yang sudah ada di tahun lalu, apakah perlu kita perbaiki, apa kita tambah, atau kita seperti itu saja. Jadi pada dasarnya kita perlu mengadakan yang namanya perubahan, Bapak Ibu. Jangan hanya itu saja, jangan hanya ngono bae. Nggih napa nggih? Masa setiap tahun guru ngoten mawon tidak ada perubahan. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Nah, ada kata konsisten juga. Kita punya ide, kita punya cita-cita, punya gagasan. Aku mau jadi muridku seperti ini. Bayanganku muridku tak kapake engko ben iso ngene. Namun jangan hanya sekedar ide atau gagasan. Jangan hanya sekedar impian, tetapi juga harus konsisten. Konsisten itu apa? Berlanjut terus menerus. Buatan obor-obor belara, ini Pak Sulino. Kalau dulu obor-obor belara ini bukan. Rusak beradakan tok, sesuk-sesuk wis mboten. Seperti salah satu contoh pelaksanaan sholat duha. Ini Bapak Ibu, kami mohon tidak hanya Pak Sulino saja, jangan dibebankan hanya ke Pak Sulino saja, jangan dibebankan hanya ke Pak Teguh saja. Bapak Ibu guru yang lain juga bisa, misalkan memotivasi anak, ayo segera ke masjid, kita tunggu Pak Sulino mengimami, kita tunggu. Mari Bapak Ibu, kita perbaiki mulai dari sekarang. Itu contoh salah satu, ya. Nah, inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini maupun kondisi kemarin. Visi itu membantu kita untuk melihat kondisi saat ini. Oh, saat ini koyo ini, arep tak dadekne koyo ini. Saat ini disebut start. Mari kita mulai. Start niku mulai, ya. Dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai, yang diinginkan. Jadi kita mulai untuk mencapai finish atau tujuan. Lanjut. Nah, pada kegiatan hari ini yang paling inti, Bapak Ibu, yang pertama tujuan kegiatan hari ini yaitu untuk membahas atau mendiskusikan apa tadi Bapak Ibu? Visi sekolah kita, visi SDN 1 Kopen. Kemudian sebelum merumuskan membuat, kita harus tahu dulu visi sekolah itu apa toh? Nanti akan dibahas. Kemudian nanti ada sesi diskusi. Bapak Ibu guru akan saya beri waktu untuk berdiskusi, untuk melengkapi kalimat perumpam. Nanti ini sudah saya siapkan di sini kalimat perumpamnya, oke? Nanti kita diskusikan bersama. Kemudian saya juga akan menyampaikan visi saya dalam program guru penggerak. Saya juga punya visi, sudah saya upload di LMS Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan visi tersebut. Syukur nanti ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang bisa menambah untuk saya revisi lagi itu di tahun ajaran baru. Kemudian refleksi kegiatan ini seperti diseminasi kemarin. Saya bertanya sama Bapak Ibu, setelah mengikuti ini bagaimana perasaannya, apa yang didapatkan, apa yang akan dilakukan. Setelah itu nanti kalau waktunya cukup, mudah-mudahan cukup, karena hari ini bertepatan kali kula diundang
perpisahan 3 kepala sekolah hari ini, Pak, Bu, Pak Sugi, Bu Gendro, sama Pak Sugeng. Kemarin saya sudah japri ke Pak Lardi untuk tidak hadir atau mewakilkan salah satu guru, tapi tidak boleh. Ya rakyatan musuh Pak hadir gitu. Ya pun rakyatan pelayan kalau tak mangkat kalau bisa terlaksana semua. Nah, nanti kalau waktunya masih cukup, kita belajar tentang prakarsa perubahan bagja. Ini kurang angel ya. Misalkan nanti waktunya tidak cukup, yang izin belajarnya besok saat rapat, nanti betul apa-apa. Iya, terima kasih. Iya. Lanjut Pak Kiki. Nah, tujuan kita atik kudu dikumpul nih bae to bukan wingi. Nyuwun pangapunten nggih Pak Bu, Ibu-ibu yang repot. Saya minta waktunya besok kita akan ada ini Bu, Pak. Apa neh, kegiatan apa meneh. Pokoknya pangapunten dan saya sangat berterima kasih atas dukungan dan motivasinya ya. Semoga amal kesayangan panjenengan dapat menjadi berkat barokah bagi jenengan dan keluarga jenengan, dan saya juga bisa bermanfaat ya untuk kita. Jadi ini kita nanti akan diskusi kolaboratif terkait visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kita akan melakukan suatu perubahan. Ya, untuk merubah sesuatu hal itu memang sulit. Sulit apa gampang? Sulit. Apalagi kalau itu memang sudah karakter ya, misalkan. Saya itu orangnya penakut. Buatan tegelan. Saestu gitu. Nah, saat nengok kita harus dihadapkan dengan kondisi kita harus tegel, kita harus berani, gitu. Tapi yang mana ya? Mau tidak mau gitu, harus melakukan itu. Lanjut. Bapak Ibu, visi pendidikan Indonesia, kurikulum merdeka, ya, yang kemarin juga sudah saya sampaikan saat diseminasi budaya positif, yaitu mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, itu di nomor 1 kan. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kita yang tanggung jawab kita untuk mewujudkan murid memiliki karakter tersebut. Yang kedua, mandiri. Ya. Nah, peserta didik kita ajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, profil ini diharapkan sampai nanti dia dewasa itu tertanam di dia, di anak. Tidak hanya ketika sudah lulus SD wis ora mboten nggih, tapi tertanam sampai dia berhadapan dengan masyarakat, siap menjadi anggota masyarakat. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis itu bagaimana seseorang atau peserta didik menghadapi suatu permasalahan, menghadapi sesuatu hal. Nek kowe dihadapi kaya ini kudu kepiye. Nah, itu kita juga tugas kita itu mendampingi anak kita supaya bisa berpikir bernalar kritis. Selanjutnya, kreatif. Kreatif juga penting sekali Bapak Ibu untuk anak didik, peserta didik kita, karena itu menentukan masa depan anak-anak kita di yang akan datang. Selanjutnya, bergotong royong, kerjasama. Kita kan kalau di sekolahan juga selalu mengajarkan anak-anak untuk bergotong royong. Contoh kegiatan kebersihan, ya, kerja bakti, kemudian apa? Lewat permainan itu juga ada. Permainan secara kelompok itu perlu kerja sama, kemudian pembelajaran di kelas harus diskusi, kolaborasi, itu kan dia kerja sama. Kita terapkan
di kelas kita. Yang terakhir, berkebinekaan global. Maksudnya berkebinekaan global niku nggih. Iya, toleransi, menghargai, benar Bapak Sulino, dengan keberagaman yang ada di masyarakat di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, dan selanjutnya niku wau adalah visi pendidikan Indonesia. Semua sekolahan, semua harus menerapkan niki kurikulum merdeka. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud jika seseorang guru, kita sebagai guru itu memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Nah, jadi kita memang harus dituntut untuk punya visi supaya sekolah kita berubah. Berubahnya menuju yang bagaimana? Yang lebih baik, lebih maju. Nah, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Namanya pendekatan inquiry apresiatif Bapak Ibu dalam niki seperti ini merumuskan visinya, prosesnya, betul Bapak Sulino. Nah, ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kolaboratif, kita diskusikan bersama. Oke, lanjut. Setelah kita tahu visi Indonesia, kemudian apa manfaatnya membuat visi, lah kita harus mengerucut ke visi sekolah. Visinya awake dhewe. Diwau kan visi seluruh. Sekarang visinya awake dhewe. SDN 1 Program. Visi sekolah merupakan impian atau harapan cita-cita yang ingin dicapai oleh warga sekolah. Jadi cita-cita kita, ya, yang akan kita capai, yang kita impikan harus kita capai. Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Jadi bukan cuma cita-cita Bapak Ibu guru, ternyata segenap warga sekolah, ya orang tua wali murid, masyarakat sekitar, ya. Nah, jadi kita itu sebagai tokoh utamanya untuk mencapai apa yang beliau-beliau inginkan, masyarakat sekitar inginkan. Nggih, anakku tak sekolah nang SDN 1 Kopen ben ngene. Aku kok ngerti kae nek lomba selalu dapat juara. Biasanya masyarakat iki sing didelok saka kuwi, nggih. Anu kae rutin nang lomba melu ketok juara. Biasanya dilihat dari itu. Terus lulusannya apik-apik bocahe, ngoten niku. Tertib. Visi sekolah dirumuskan berdasarkan masukan dari semua warga sekolah dan pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional. Visi sekolah diputuskan oleh rapat dewan pendidik, dipimpin oleh kepala sekolah, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, ditinjau, dirumuskan kembali secara berkala sesuai perkembangan tantangan di masyarakat. Bapak Ibu, kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak ada yang mulus, pasti ada tantangannya seperti disebutkan di situ. Jadi kayak penak dalam bentuk tulisan visi SDN 1 Kopen terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa serta
cerdas, terampil, bersahaja, suka menabur dan apalah. Kita ada ditulis gamping. Nggih. Tapi ternyata dalam melaksanakan untuk mencapai itu ada tantangan yang luar biasa. Entah dari internet, dari luar masyarakat, dari wali murid, dari siswa, semacam-macam tantangannya. Dan kita dituntut untuk siap menghadapi supaya tujuan itu tercapai, terwujud. Selanjutnya, oke, ini kita nanti akan berdiskusi bersama dengan tema atau judul cita-cita untuk murid SDN 1 Kopen. Kita memimpikan murid-murid yang piye, nanti sesuai keinginan cita-cita dari Bapak Ibu guru masing-masing, ditulis ya di post-it, nanti akan saya bagikan nomor 1 sampai 6. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid ki apa toh? Terus di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Lanjut. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa. Kemudian lagi, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang keenam, terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, itu nanti mohon untuk diisi kalimat rumpang, ya. Kalimat rumpang itu kalimat yang perlu dilengkapi sesuai dengan yang ada di benak dan di pikiran Bapak Ibu guru masing-masing. Terus lanjut, nanti kalau sudah ngisi semuanya toh, ditempel di sini post-itnya. Ini misalnya Mbak Leni, Bu Afri, Pak Teguh, dan seterusnya di sini 5 guru ya, tempel. Yang nomor 2 ya, jawabannya nanti tempel sini, ketiga di sini sampai nomor 6. Kalau sudah, masing-masing dari Bapak Ibu guru untuk menyampaikan yang ditulis tadi di depan sini. Sakit ya? Bisa ya? Bisa. Anak ngangkon muridnya kan loh ya? Maju dibocor tapi kebenteran tadi. Tapi selanjutnya gue penyegaran, ayo Pak, kita ice breaking dulu ya. Coba Bapak Ibu berdiri supaya tidak kesel. Ibu juga ikut. Ibu mau. Nanti Bapak Ibu guru hanya menirukan gerakan yang ada di situ. Didengarkan kata apa yang diucapkan dalam nyanyian itu. Kalau panjang begini, begini. Kalau pendek begini. Ngaten nggih Bapak Ibu, siap? 1, 2, 3.
kertas post-it ya Bapak Ibu, seperti kemarin saat kita diseminasi untuk menjawab kalimat perumpamaan yang ada di sini. Nanti ditampilkan di situ kalau yang dari sini baru kelihatan ya. Itu ada 6 kalimat perumpamaan dan harus dijawab semua, harus dilengkapi semua. Ngoten nggih? Paham? Pripun? Soalnya tidak ditulis di situ dibuka sih. Diberi terus ditempel. Nggih. Dapat paling berat pokok. Urusannya itu Ini satu proses enggak? Nanti butuhnya berapa boleh ambil nek kurang, ngoten nggih. Ini nek sana warna yang lain untuk Bapak. Monggo dituliskan dulu langsung jawaban saja. Yang satu nopo mungkin ditempel di jawaban nomor 1. Yang satu niku kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita sudah tampilkan di sini. Niku nomor 1 yang pink. Kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Sama yang saya tulis di papan situ dengan yang di layar sama nih Bapak Ibu. Kalau tidak cukup satu post-it bisa ambil lagi, betul apa? Nanti setelah selesai mengisi dari ke-6 kalimat perumpang, Bapak Ibu menyimpulkan visi dengan diawali kalimat terwujudnya peserta didik yang bagaimana. Nah, dari niku wau jenengan simpulkan dari 6 gagasan, dari 6 unek-unek itu tadi, nanti silakan disimpulkan menjadi visi, dengan diawali kalimat apa tadi? Terwujudnya peserta didik yang pripun. Nah, nanti saat mempresentasikan di depan, niku juga disebutkan dari ke-6 kalimat perumpamaan yang saya lengkapi, maka saya merumuskan visi nopo. Ngoten nggih? Untuk ini sebagai pemantik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih
bisa mengkhususkan kalimatnya nanti dalam visi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, apakah visi yang Bapak Ibu buat sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang ingin dicapai di murid-murid kita. Pokoknya yang tertulis di situ harus menggambarkan cita-cita kita terhadap murid kita. Yang kedua, apakah visi yang Bapak Ibu buat sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah yang lain. Nah, tapi saya menyampaikan ini. Kalau dulu itu Bu, saya waktu disuruh buat kurikulum sama kepala sekolah saya, itu namanya ngedit saking SD pundi ngoten iki to Pak Ibu. Ngeten. Dan wis diedit mriku men jebule visine padha, padahal kan sekolah itu punya beda apa? Misi. Beda Misi dan pemanu sumber dayanya beda toh Pak Bu. Ini kalau muridnya beda, bakatnya beda. Kenapa harus sama dengan sekolah yang lain? Nah, maka dari itu saya juga baru tahu Bapak Ibu dari program guru penggerak di modul 1.3 ini, divisi guru penggerak, itu saya menjadi tahu, walah ternyata visi ini orang mau sekedar tulisan, orang mau sekedar kalimat sing ditoto apik. Ternyata di situ mengandung tujuan yang harus kita capai dan harus sesuai dengan kondisi di sekolah kita masing-masing. Tidak boleh sama dengan sekolah lain. Aku pengen koyo kae ya boleh, tapi ada inovasinya, ada yang membedakan begitu, disesuaikan dengan karakteristik di sekolah kita. Terus ini Bapak Ibu yang perlu dan sangat dasar dalam merumuskan visi itu adalah apakah visi sekolah kita itu sudah benar-benar berpihak pada murid. Pokoknya ini murid dan murid ini Pak Bu. Sudah apa belum? Ternyata waktu berjalan dengan cepat. Baru diskusi derek ini.
Enggak apa-apa. Ini jam nomor 2. Oke, seperti dengan apa nggih? Ya. Kita konsultasikan dia pas nempel sudah aku. Oh, ini perannya satu-satu. Iyo kan ya. Orang datang 10-11. Kontrak dulu mau. Dibacakan. Oke. Mereka hanya dibacakan. Betul tulisannya mana gitu. Oke, kalau baca tulis semua harus Dengan bawa bukunya juga udah ngomong. Mungkin salahnya ini. Oh, kita 11. Oke. Sebentar. Mungkin Pak Tinggi dia ngerti mikir ya Pak. Oh, Lempangnya tadi. Ya, ada kesimpulan itu sekarang dulu itu sebagai ya narasumber, fasilitator, teman belajar. Iya. Aslinya. Oke. Nek riyen ra ngulang ya Pak. Khusus ngulang. masuk juga. Masuk dan Sekarang sudah seperti itu. Karena samping ya. ini ada yang ibu. Oh, Aja mau bingung kan budi pun enggak. Kesempatan ini. Benar. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah melengkapi kalimat terumpang yang ada 6. Nah, sekarang Bapak Ibu menyampaikan apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Ibu urut dari Pak Gigi, Pak Sulino, dari Bapak-bapak ini ya. Pak Gigi, Pak Sulino, kemudian Pak Teguh, Bu Afif dan Bu Leni. Nanti ya. Monggo Pak Gigi, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk ditulis di Pak Teguh, isinya Pak Gigi nopo. Oke. Ya, dari situ dulu. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dalam memecahkan suatu masalah. Maksudnya cerdas masalah itu anak-anak itu bisa membedakan permasalahan pribadi dan masalah sendiri, masalah orang lain. Jadi anak itu tidak ikut-ikutan dalam ini kaki nakal harus dimusuhi bareng-bareng, itu tidak boleh. Harus bisa memecahkan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, tidak ikut-ikutan. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mampu berkolaborasi dalam berdiskusi antar teman. Kadang siswa itu memilih apa, kadang kalau si A, si B, si C ya. Nah, itu kita harus bisa berkolaborasi siswa untuk bersatu melawan gender. Jadi kita tidak boleh anak tidak boleh memilah-milih dalam berdiskusi dengan temannya. Harus
bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama dalam memecahkan suatu masalah atau soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak. Nah, akhlak yang baik di lingkungan sekitar. Kadang anak kita berbicara yang tidak sopan kepada temannya, memanggil sebutan orang lain bukan nama aslinya. Di situ membuat anak-anak itu akan ikut-ikutan dan berbicara tidak sopan, dan nama-nama hewan itu juga keluar. Nah, di situ kita harus memberikan akhlak yang baik, cara bicara yang sopan. Misalnya kalau tidak bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia yang baik, gitu. Dengan meminta, kalau kita untuk menyuruh anak itu jangan, kamu nih buang sampah di sana, jangan gitu. Kita ubah dengan kata minta tolong. Andi minta tolong sampah di samping kelas, tolong dibuangkan. Kalau dilihat kan bersih, nah gitu. Kita bisa menghargai. Pertama kita harus bisa menghargai orang lain kan. Nah di situ kita akan dihargai oleh orang yang lain juga di situ. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bertoleransi antar teman, antar bapak ibu guru, kita harus bertoleransi. Nah, kenapa? Karena kita rasa toleransi yang tinggi, nanti anak-anak akan patuh atau bersangka baik pada orang lain, tidak bersangka buruk. Oh, Pak A kan ngomongnya banter balok kan mesti balok kan ngajarin apa yang aku seneng. Si B, Pak Bu B ini orang yang mana sekolasi tulang HP ya. Dari situ kita harus bisa bertoleransi. Kalau di sekolah tidak boleh bermain HP, kita harus teruskan anak-anak mengajar dengan baik gitu. Jadi anak-anak juga diminta bertoleransi dengan apa? Meminjamkan terus ke temannya. Jangan kita anak itu tidak meminjamkan. Kamu nggak boleh pinjam alat tulisan seperti sendiri karena adanya rasa toleransi itu sendiri. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin, ini sudah kelima, keenam ya Bu. Keenam, kita dan warga di sekolah ini paham adanya aturan yang dilaksanakan bersama. Nah, aturan bersama itu dalam misi-misi kita itu kita terapkan, misalnya berakhlak, berbudi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dilaksanakan itu sholat duha bersama-sama. Kita meminta anak-anak, ayo anak-anak kita melaksanakan sholat duha jam 7. Kita menggiring anak-anak, terus kita memandu berwudu dengan baik. Nah, disitulah kita bisa adanya aturan. Aturan itu dilaksanakan dari Bapak Ibu guru dulu, baru dilaksanakan ke murid, ditularkan tuh seperti itu. Harus kita menularkan pelan-pelan karena anak SD itu kalau kita kerasin mungkin tambah bandel, mungkin kita halusin dengan pelan-pelan dengan berkata yang baik. Seperti itu cita-cita murid yang saya inginkan di SDN 1 Gopeng. Di rumusan visinya visi kesimpulannya jadi kesimpulan visi yang kesimpulan visi saya inginkan itu terwujudnya akhlak peserta didik yang berakhlak mulia, bertoleransi dan kritis dalam menanggapi suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah Bu. Semua harus kritis. Jadi tidak boleh memilah-milih, nggak boleh ikut-ikutan. Sekarang anak-anak sekarang ikut-ikutan. Trennya apa sih? Takoni harus berpikir kritis anak-anak. Itu misi-misi yang saya inginkan yang terwujud di SDN 1 Gopeng. Semoga bisa terwujud ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sigit yang sudah luar biasa menyampaikan
cita-citanya, imajinasinya apa murid kuliah tak ini beda ini. Nah, semoga terwujud ya Pak Gigi. Selanjutnya monggo Pak Sulino, waktu dan tempat kami persilakan. Kita sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah saya untuk melengkapi kalimat yang kurang, ini adalah kita memimpikan murid-murid yang tentunya yang cerdas, jujur, berakhlak mulia. Kemudian akan kita percaya bahwa murid adalah mempunyai daya sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator untuk membantu mengembangkan bakat anak. Ketika sekolah kita mengutamakan mewujudkan kepentingan bersama, maksudnya mewujudkan anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, terampil, dan berbudi luhur, bisa belajar sesuai kemampuan ketingkatan. Keempat, murid sekolah Murid di sekolah. murid di sekolah kita sadar betul bahwa perlu bimbingan dan bantuan untuk mewujudkan cita-cita dan diinginkan anak-anak tidak sesuai dengan cita-citanya, untuk membantu mewujudkan cita-cita anak yang akan dicapai. Yang kelima, kita warga sekolah yakin untuk mewujudkan visinya anak itu mulia, berakhlak, cerdas, terampil, sesuai kemajuan zaman, sesuai tingkatan. Perlu kita bersama untuk mewujudkan saling membantu. Kita dan warga di sekolah ini kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan sesuatu itu perlu pendanaan, dana, fasilitas, dan seterusnya untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita. Sekian artinya, maaf. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulino, luar biasa nggih. Walaupun beliau sudah mendekati masa punah tugas ibu, tapi tetap semangat nggih. Semangat nggih Pak, sehat selalu. Matur nuwun nggih. Jadi tadi kesimpulannya untuk visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, jujur, rajin apa Pak? Cerdas, sesuai dengan sesuai dengan bakat dan minatnya, ngoten nggih. Ya, bagus nggih. Selanjutnya Pak Teguh, monggo kami persilahkan untuk menyampaikan visinya. Ini bantu matur nuwun lho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tumpang yang pertama, kita memiliki murid-murid yang hebat. Saya murid-murid yang hebat dengan ciri-ciri satu, yang rajin beribadah. Ini merupakan yang utama dan pertama, yaitu rajin beribadah. Seperti tadi sholat, mengaji, kita di sholat duha ya. Karena kita perlu kebaikan hanya jamnya saja bukan. Kadang kita telat nanti sampai jam 8 baru selesai ya. Nanti pembelajaran berikutnya enggak. Yang pertama tadi adalah rajin beribadah. Yang kedua adalah memiliki life skill atau keterampilan hidup, baik yang soft skill maupun yang hard skill.
Jadi anak-anak nanti yang bakatnya menari, sudah Ibu terima kasih sudah menari, menyanyi nanti kalau Ibu kelas pulang itu, atau yang lain, atau nanti pandai bahasa Indonesia mungkin berpuisi atau pandai mengarang, itulah yang kita maksudkan adalah memiliki life skill, baik soft skill maupun hard skill. Yang ketiga adalah pandai berteman. Jadi walaupun pintar atau bagaimana, kalau tidak pandai bergaul nanti juga susah dalam kehidupan yang selanjutnya. Nah, pandai berteman ini karena sudah didasari tadi rajin berbeda, bisa memilih teman ataupun berteman dengan rekan yang kurang baik pun mungkin sudah bisa mengendalikan diri. Oh, kacaku udut umpamanya itu. Kacaku temannya merokok. Oh, sudah didasari walaupun saya berteman dengan merokok, saya tidak ikut merokok umpamanya gitu. Yang keempat adalah pandai berniaga. Maksud saya dalam sini adalah pandai menunjukkan keahliannya. Yang mungkin pandai menyanyi, berani menunjukkan keahliannya. Yang pandai olahraga juga rajin olahraga. Pas poli bisa menunjukkan keahliannya. Tidak introvert ya, tidak malu-malu gitu ya. Tidak malu-malu ya. Pandai menunjukkan keahliannya. Yang suka mengarang, suka maju ke depan, makanya membacakan karangannya. Mungkin begitu. Yang kelima yaitu adalah pandai berbicara di depan umum atau mampu melakukan public speaking. Jadi anak-anak berani tampil di depan, tidak boten pak, boten ya, pun boten itu. Itu dari kalimat tentang yang pertama menurut saya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sudah membawa bakat istimewa pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Ya. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Ya. Dengan keistimewaan dan bakatnya, kita dapat menggali sehingga dapat bakat dan keistimewaan itu dapat muncul secara optimal, sehingga menjadi individu atau peserta didik yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalimat umum yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini harus kita berikan dengan integritas kita sebagai pendidik. Yang Ki Hajar Dewantoro ajarkan itu adalah kita harus bisa ing arsa sungtulodo, ing madya manungkarsa, tuburi handayani. Jadi kalau kita di depan, kita memberi contoh pada peserta masing-masing. Kalau posisi kita ada di belakangnya atau di tengah, kita bisa mendorong. Atau kalau kita di belakang, kita bisa mendorong yang berjalan, mendorongkan. Yang keempat, murid di sekolah, saya sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kalimat yang yang kelima, saya dan guru lain sekolah saya yakin dapat menuntun dan membimbing peserta didik dapat mencapai keistimewaannya secara optimal, dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki mereka dengan kebahagiaan. Yang keenam, ya, kita dan warga sekolah paham bahwa saya dan guru lain sebenarnya setiap anak memiliki atau membawa bakat dan kemampuan masing-masing yang dapat saling melengkapi di antara mereka. Mungkin nanti dalam prestasi yang olahraga maksimal, jadi melengkapi prestasi di olahraga, memberikan contoh temannya yang bakat seni bisa juga melengkapi. Jadi setiap bidang masing-masing ada. Itulah yang dapat saya sampaikan di kalimat depan. Kemudian kesimpulannya adalah terwujudnya peserta didik yang
berakhlak mulia, memiliki life skill atau memiliki keterampilan hidup, pandai berteman, pandai menunjukkan keahliannya, serta pandai berbicara di depan umum. Mungkin hanya yang saya tentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh, luar biasa, bagus sekali visinya, semoga dapat diwujudkan di SDN 1 Kopen ya. Dan semoga nanti Pak Teguh juga daftar program guru penggerak angkatan yang selanjutnya ya Pak, mudah-mudahan gitu. Iya betul, dengan membuka SIM PKB nanti ada informasi. Dengan pasti nanti akan dapat ilmu yang banyak loh Pak di program guru penggerak. Oke Pak Gigi. Baik, yang selanjutnya dari Ibu Aklina, monggo Ibu bisa ke depan menyampaikan dari apa yang telah ditulis di buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab hasil dari diskusi kita bersama hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpin murid yang berilmu, bertakwa dan berakhlak. Kalimat sudah disebutkan oleh beliau tadi. Ya. Yang keduanya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan kurikulum masing-masing sesuai dengan kodrat yang berbeda-beda. Sehingga tugas kita sebagai pendidik menuntun untuk menyiapkan masa depan yang gemilang sehingga mereka siap untuk menjadi individu, tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang selanjutnya, yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan belajar murid ya, yang berlandaskan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang di situ ada P5, nomor Ibu Bapak Ibu P5, proyek penguatan profil Pancasila ya. Yang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak untuk menjadikan pribadi yang cerdas dan berkarakter. Yang selanjutnya, nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa tugas kita sebagai guru berusaha sebagai fasilitator untuk mengoptimalkan bakat dan potensi murid yang berbeda-beda. Yang selanjutnya di sini saya punya misi dan misi Bu. Visi sekolah di SDN 1 Kopen menjadi pusat pendidikan unggulan yang berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, kemandirian, dan kecerdasan berkelanjutan sehingga siswa kami siap menghadapi dunia yang dinamis untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan. Terus yang misinya, yang pertama itu mengembangkan karakter utama, menanamkan nilai-nilai normal, etika, dan kepribadian yang kuat pada siswa sehingga mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, pengembangan potensi mendorong setiap siswa untuk menggali dan mengembangkan potensi individu mereka termasuk kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial melalui pendekatan pembelajaran yang beragam. Teknologi dan literasi digital mengintegrasikan teknologi modern dalam pembelajaran guna meningkatkan toleransi digital siswa, mengingatkan dan mempersiapkan mereka untuk tentang dunia digital. Yang selanjutnya, kemitraan dengan orang tua
mengarah kerjasama erat dengan orang tua dan wali murid untuk mendukung perkembangan dan potensi akademik serta non akademik siswa. Yang terakhir di sini ada lingkungan, ramah lingkungan, menanamkan kesadaran lingkungan pada siswa dan mengungkapkan praktik rumah lingkungan di sekolah untuk mendukung berkelanjutan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adelina, ya luar biasa bagus untuk visinya. Semoga nanti dapat terwujud Ibu Afri. Tetap semangat walaupun ibu-ibu masih latihan kerja, harus tetap semangat ya. Semoga semua pengabdian ibu nanti menjadikan keberkahan bagi penjenengan dan nantinya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Amin. Selanjutnya Ibu Leni, menikah guru kelas 6. Wow, dari pulau sebutkan ya, Bu Afri guru kelas 3 sekaligus PAI, Bu. Kemudian Pak Teguh guru kelas 5, Pak Sulina kelas 4, Pak Gigi kelas 2. Untuk Ibu guru kelas 1 tadi menjaga di ruangan kantor Ibu. Sekarang Ibu Leni, Ibu guru kelas 6. Monggo Bu Leni ke depan untuk menyampaikan visi yang diinginkan. Semuanya seperti yang lain. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai cita-cita untuk murid SDN 1 Kopeng. Untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Nah, di sini saya menjawab, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global. Ya. Untuk yang kedua kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang sudah memiliki karakter dan keistimewaan serta keunikannya yang mereka miliki sejak lahir. Ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah tetap saja kita harus mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Bahwa setiap anak itu kembali lagi memiliki keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu berada di sekolahan untuk mendapatkan pembelajaran dengan baik, dan mereka juga menginginkan untuk digali apa yang mereka ada di diri mereka. Jadi mereka menginginkan untuk kita itu dibantu loh Pak Bu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita dapat menciptakan dan membimbing anak serta menuntut anak itu dengan baik. Kemudian dapat menciptakan yang satu ini budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bakat dan kemampuan anak itu masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak A harus
Pak Bu. Jadi kita harus bisa mendekatkan diri kepada anak-anak dan kita bisa menggali apa sih yang mereka itu bawa dari sejak lahir. Mari kita optimalkan kemampuan mereka. Oke? Ya, gitu. Gitu Pak. Soalnya kita baru pengalaman pertama jadi maaf. Oh iya Pak. Ya alhamdulillah pelajaran. Ya selanjutnya tadi mengenai visi saya untuk warga sekolah dan anak-anak semua yang ada di lingkungan sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan mandiri serta mereka mampu menerapkan disiplin positif pada diri mereka sendiri, terutama untuk guru dulu, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak untuk menerapkan disiplin positif untuk dibawa mereka ke sekolahan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Ibu Leni, nggih, pinter bagus sekali penyampaian dari Ibu Leni. Semuanya bagus dari Bapak dan Ibu guru, nggih, saling melengkapi semuanya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa untuk melengkapi kalimat rumpang di sini, kemudian merumuskan menjadi visi. Semoga nanti kita bersatu kita bisa, begitu ya Bapak Ibu, untuk memajukan SDN 1 Kopen tercinta ini. Begitu Ibu Yuli, hasil dari diskusi kami Bapak Ibu guru SDN 1 Kopen, dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan atau ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi, dukungan dan motivasinya. Semoga Allah yang membalas dari semua kebaikan dari Bapak Ibu guru kepada saya, kepada diri pribadi saya dalam mendukung kegiatan saya mengikuti program guru penggerak ini. Akhir kata, mohon maaf apabila salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, Bu Luki bisa menyimpulkan dari keseluruhan yang sudah dituliskan tadi. Baik, dari visi Bapak Ibu guru tadi mungkin akan saya rumuskan menjadi visi di sekolah kita nanti bersama ya Bapak Ibu. Apabila nanti masih kurang, bisa kita tambahkan lagi, kita diskusikan lagi. Dari Bapak Ibu yang sampaikan tadi, saya menyimpulkan membuat visi untuk SDN 1 Kopen, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila dalam iklim pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, diutamakan berpihak pada murid. Ini meliputi semuanya nih, baik dalam memahami bakat, minat, karakter. Intinya berpusat pada murid. Saya ulangi lagi, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila dalam iklim pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu Ibu Yuli yang dapat saya sampaikan. Kami mohon doanya semoga kami Bapak Ibu guru di SDN 1 Kopen dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, Ibu.
Dari yang visi misi yang sudah disampaikan tadi, semoga nanti bisa terwujud di tahun ajaran ini ya Bu. Nah, tentunya visi misi ini sudah saya sampaikan tadi, tidak akan bisa berjalan sendiri walaupun di-ACC sama kepala sekolah, tapi tidak didukung oleh warga sekolah. Di sini warga sekolah itu yaitu Bapak Ibu guru semuanya, juga wali murid, tentunya yang lebih utama yaitu anak-anak. Nah, jangan sampai visi-misi ini tidak didukung oleh anak. Terus tadi sudah, semuanya sudah ya. Terus dari semua yang sudah disampaikan Bu Riki tadi sudah diutarakan sama Bapak Ibu guru tadi, apa kesan yang Bapak Ibu guru dapatkan dari pertemuan hari ini? Nomor satu-satu di sini. Refleksi kemarin. Disampaikan langsung dari Bu Leni. Ya, terima kasih. Untuk hari ini yang saya dapatkan dan perasaannya saya rasakan, terutamanya saya merasa bangga, bahagia, juga sebagai belajar buat saya, terutama untuk berbicara di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi tahu, oh iya, begini toh kita membuat visi dan misi sekolah itu tidak hanya dari satu pihak saja. Jadi kita membutuhkan beberapa masukan dari anggota di lingkungan sekolah kita juga, seperti itu. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Lanjut, udah buat Sendiri. Sampaikan dong. Sama nggak apa-apa, sama ngomong aja. Senang udah. Bagaimana? Saya rasa Hari itu. ini yang didapatkan hari ini. Perasaan hari ini yang saya dapatkan untuk belajar bersama dari ibu-ibu yang sudah senior. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan tambah ilmu, tambah wawasan ya Bapak Ibu. Terus mungkin manfaat dari ya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan karena kita bersama-sama menyusun visi sekolah yang kita impikan dan kita cita-citakan peserta didik kita nanti menjadi apa. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang menjadi titik awal ataupun landasan kita bekerja di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, sebenarnya mungkin yang kami dapat dari pelajaran ini atau pertemuan ini sangatlah bangga karena baru pertama kali ini kita untuk diajak menunjukkan tentang visi dan misi. Pengalaman baru bahwa kita sadar visi dan misi itu tidak cukup banyak diketok di papan tulis saja. Kita harus komit, yang namanya komit itu taat aturan itu harus sesuai untuk mewujudkan kemajuan terutama anak didik kita. Dan saya terima kasih untuk pengalaman ini, mungkin bisa kita bawa di keluarga. Visi keluarga juga perlu ya Pak. Iya, Visi keluarga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revisi saya itu pertama kali maju ke depan bicaranya Bu Leni tadi tentu pastinya karena saya itu orangnya di belakang layar terus kelihatannya belakang layar, pertama belakang layar gitu kan, rasanya itu saya juga bangga karena punya ibu kepala sekolah sudah CDP dan saya juga calon CDP juga, karena misalnya itu menentukan visi misi bersama itu begitu indah, Bu. Satu kata aja dipakai oleh kepala sekolah atau teman yang lain
bersama-sama itu lebih indah. Kenapa? Bisa menggabungkan, itu berkolaborasi bersama-sama. Nah, kita dirikan kolaborasi bersama di lingkungan kerja dan kita bisa menularkan kepada peserta didik di situ, Bu. Nah, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah disampaikan refleksi kegiatan hari ini untuk teman-teman Bapak Ibu guru ya. Sekarang refleksi dari Bu Riki sendiri kan? Hari ini sangat menegangkan sebelumnya. Semalam tidak bisa tidur. Saya khawatir. Yang saya khawatirkan itu yang pertama karena kita sama-sama masih belajar, Pak. Nah, saya di sini juga belajar. Bu Leni, Bu April, semua bapak-bapak juga masih belajar. Bisa tidak ya besok itu berjalan dengan lancar kegiatan pendampingan yang kedua. Ibu yang paling saya takutkan Ibu sakit boten. Alhamdulillah kegiatan ini ternyata dapat berjalan dengan baik dan di luar dugaan saya. Bapak Ibu guru di sini di luar ekspektasi saya, mereka luar biasa, Bu. Menyampaikan segala visi, cita-cita, impian untuk murid di SDN 1 Kopen ini dengan bagus, dengan baik, dan semoga nanti kita dapat bekerja sama, ya Pak Bu. Kita berkolaborasi, tidak bosan-bosannya, kita saling melengkapi dalam mencapai tujuan. Begitu juga untuk Mas Par, ya, Pak penjaga di sini, beliau juga sangat membantu dalam kegiatan di SDN 1 Kopen ini dari segi lingkungan, prasarana, dan Bapak Ibu. Semoga kita selalu dapat bekerja sama dengan baik, intinya solid, ya, supaya kita tetap kondusif dalam bekerja itu nyaman, enak, ngerti, karena yang penting niku Ibu dalam dunia bekerja, kalau kita nyaman dengan rekan kerja, maka pekerjaan yang lain pun akan berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan visi kita nanti dapat kita terapkan di tahun ajaran baru dan dapat diwujudkan dengan baik. Meskipun nanti ada tantangannya, pasti ada, ya. Kita bisa melalui tantangan itu. Nanti Ibu. Semoga tadi katakan lagi, semoga visi itu bisa terlaksana. Untuk tantangannya, asalkan dikomunikasikan dengan baik, insya Allah dapat diatasi. Ya. Terus untuk yang selanjutnya ini tadi saya juga dari referensi saya untuk pembelajaran hari ini itu sudah luar biasa. Yang saya sarankan untuk Bu Riki atau Bapak Ibu guru semua, kalau tadi disampaikan bahwa baru pertama kali bicara di depan umum, biasa di belakang layar, untuk Bu Riki monggo diadakan sering-sering baik. Ya nggak harus disebutkan kepala-kepala kan harus ada pertemuan, ya. Jadi pertemuan atau pertemuan tidak cuma kepala sekolah yang mengisi. Misalkan ada keluar dari kelas berapa, sampaikan. Jadi kan tidak cuma tahu kelasnya sendiri-sendiri saja. Jadi ada permasalahan di kelas satunya dan satunya itu jadi tahu, oh ini anakku yang ini tuh gini. Berikan tahu nanti untuk evaluasi juga untuk misalkan yang kelas 1 berarti untuk bisa lihat itu nanti kelas 2 itu oh ini anaknya yang seperti ini. Tapi tidak boleh menjustis, ya. Mungkin anak ini nakal atau gimana gitu. Untuk mengatasi solusi bersama. Gitu. Jadi kadang kan ada yang enak semua kelas dulu. Biar itu bisa merasakan semuanya gitu. Kayak Pak Tile juga nanti calon guru penggerak angkatan 11 juga harus banyak belajar ngomong dan public speaking ya Pak ya. Karena nanti di lokal karya itu banyak juga yang bicara kemarin ya Bu. Ya sistemnya juga sama seperti ini, menjaga itu tempel ngomong refleksi. Tapi insya Allah semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya terutama untuk diri sendiri. Selebihnya dan yang paling banyak itu untuk sekolah
sistem kita yang dulu itu guru itu sebagai pendidik saja. Sekarang kita juga harus tidak cuma mendidik melalui atau tidak mengajar ya. Mendidik dan mengajar itu beda ya. Mengajar itu ya kita menyelesaikan materi. Sebelum materi ini selesai. Tapi yang berat itu kita mendidik. Mendidiknya itu paling berat. Bagaimana anak itu bisa? Kita kadang tidak tahu. Oh, anak itu yang penting kamu dapat nilai 110. Tapi kan kita tidak mau tahu dari mana anak itu harus dapat nilai 100. Nyontek bukan kadang tidak mau tahu caranya. Yang kedua yang kita pelajari itu prosesnya bagaimana itu, bukan hasil yang dicapai. Kalau hasil yang dicapai itu bonus ya. Jadi tetap semangat untuk kemajuan untuk SD 1 Kopen, saling solid lagi, lebih solid lagi, tambah jaya, tambah muridnya banyak, bermanfaat untuk warga lingkungannya, terutama untuk anak-anak untuk menggapai masa depan yang lebih amin. Untuk pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Riki sebagai kepala sekolah yang sudah menyambut saya dengan luar biasa. Juga guru-guru Bapak Ibu guru di sini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendukung kami, sudah menyambut saya terutama saya dengan sangat-sangat baik. Untuk kedepannya 1 bulan lagi kita akan ketemu lagi di Lokakarya ke-3 pendampingan individu dulu ya, pendampingan individu 3. Nanti untuk Lokakarya ke-3 insya Allah Pak Gigi ikut lagi. Nanti kalau teman-teman sudah mulai pendidikan gantian Bu Riki yang mendampingi, saling kolaborasi. Saya tutup Bu. Saya mohon maaf karena Bu Riki harusnya itu sudah ada di tapi nggak apa ya, bukan kita juga dari awal tadi juga sudah berusaha cepat, ternyata kurang waktunya. Sebenarnya masih banyak harus kita bicarakan, tapi karena waktunya juga sudah tidak asik juga. Saya ucapkan terima kasih lagi, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan Bu Riki, bahkan lebih juga harapan saya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 1 Bu. Pekerjaannya